Pujilah Tuhan buat kemurahannya yang boleh mempertemukan kita di pagi hari yang cerah ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai ibadah, Bapak dan Ibu Guru hendak menyapa keadaan kami sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik semuanya, siapkan Alkitab dan Al-Quran dan persembahannya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online, anak sekolah minggu, GKPA, Bekaling Baru. Halo anak-anak sekolah minggu, senang sekali rasanya Ibu Guru dan Kakak Yansi boleh hadir di hadapan adik-adik semua dalam ibadah kita. Seperti biasa Ibu Guru mau bertanya nih, udah sarapan belum? Udah dong, udah mandi. Udah apa lagi Kak? Siapkan Oh iya, Alkitab dan tanda tulisnya. satu lagi Kak, persembahan. Oh iya, persembahan jangan lupa ya. Persembahan jangan lupa, dan yang terpenting siapkan Hati. Untuk itu semuanya Ibu Guru undang untuk berdiri. Kita bernyanyi Happy Yaya Happy Yaya. Ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita akan sekali lagi happy ya ya. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu, Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka pinta. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak, marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Adik-adik semuanya, sebelum kita menyaksikan video tugas ayat hafalan, kita angkat lagu pujian kita, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Shalom Bu Guru, shalom teman-teman. Ayat pagi kita minggu ini diambil dari Matius 16 ayat 15. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Dadah. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Salam teman-teman, aku akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di kerajaan sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di sorga. Amin. Dadah teman-teman. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dari Matius 16 ayat 19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari
Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Halo teman-teman semua, selamat hari Minggu. Kami akan membacakan ayat hafalan minggu ini, terambil dari Matius 16 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Kepadamu akan kuserahkan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan akan terlepas di sorga. Amin. Terima kasih. Dadah Bu Guru, dadah Pak Guru, dadah teman-teman semua. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberi kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Shalom Ibu Guru, Bapak Guru, dan teman-teman. Minggu ini kami akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dari Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Shalom. Terima kasih. Salam Ibu Guru. Salam Bapak Guru. Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hai teman-teman, hai Bu Guru. Ayat hafalan Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan di sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo Bu Guru dan teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 16 ayat
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Terima kasih teman-teman. Shalom. Itu dia tugas video Aida Fala dan adik-adik semuanya. Seluruh guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Anak-anak yang baik, tibalah saatnya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Ibu percaya semua sudah siap untuk itu. Nah, kita siapkan hati, kita angkat satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat waktu dan kesempatan di hari-Mu yang kudus ini Tuhan. Kembali kami oleh kebaikan-Mu Tuhan boleh mendengarkan, mengadakan ibadah sekolah minggu kami. Terpuji nama Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh Tuhan mampukan untuk mengerti akan keinginan firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati anak-anak di rumah, berkati para orang tua, berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama anakku yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak
Ibu, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Sudah siap Alkitabnya? Kita baca bersama-sama. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, anak-anak Ibu, tema kita pada pagi hari ini, Aku diutus. Tema kita pada pagi hari ini, Aku diutus. Nah, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, kita lihat di sini, kita sudah mendengar bahwa setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan dirinya ada 10 kali, anak-anak Ibu. Ada 10 kali Yesus menampakkan dirinya, membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar sudah mengalahkan maut. Jadi Tuhan Yesus sudah menampakkan dirinya di dalam firman Tuhan ada 10 kali. Beberapa minggu lalu kita sudah mengetahui ada 3 yang sudah kita lihat di dalam firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sekarang anak-anak Ibu, kalau pada saat ini Tuhan Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus akan naik ke surga. Biasanya kalau kita mau berpisah dengan teman-teman kita atau dengan sahabat-sahabat kita, pasti yang sering-seringnya kita bicara apa? Pasti tentang persahabatan kita berdua aja, ya kan anak-anak Ibu? Itulah ya kenangan kita dulu. Itulah ya kau ingatkan kita waktu bersama-sama dulu, waktu kita pergi makan bersama, pergi memancing bersama. Pasti kalau kita mau berpisah dengan sahabat kita, seringnya kita membicarakan perihal pribadi kita masing-masing. Anak-anak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus justru menekankan agar murid-murid melanjutkan tugas. Di dalam perpisahannya, Dia menyarankan, menegaskan kepada murid-murid supaya melanjutkan tugas yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Masih ingat pasti Yohanes 21, firman Tuhan kita minggu kemarin. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus? Gembalakan domba-dombaku. Gembalakan domba-dombaku. Ayo, sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Sampai sedih rasanya Simon Petrus, sepertinya Tuhan ini tidak percaya kepadanya. Nah, inilah perpisahan Tuhan. Dia menegaskan supaya murid-murid melanjutkan tugasnya. Nah, anak-anak Ibu, firman Tuhan kita dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 menceritakan
tentang pertemuan Yesus terakhir kalinya bersama murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga. Jadi di dalam pertemuan itu sendiri Tuhan memberikan tugas kepada murid-muridnya. Apa tugasnya? Amanat agung, ya, disebut amanat agung. Matius 28 terkhusus ayat 20, 19 dan 20 selalu dikatakan sebagai amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Hari ini perintah itu, firman Tuhan hari ini, perintah itu dikumandangkan lagi kepada siapa? Kepada kita. Kenapa kepada kita? Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi buah penginjilan rasul-rasul, Paulus, Rasul Petrus, yaitu siapa? Kita orang-orang percaya. Anak-anak ibu yang dikasihi, berarti tadi judulnya apa? Utuslah aku. Allah memerintahkan hal ini kepada orang percaya. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya orang yang belum mengenal Allah jadi mengenal Allah. Orang yang tidak percaya jadi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, inilah dia misi Tuhan Yesus. Inilah tujuannya Tuhan Yesus memanggil kembali murid-muridnya. Perpisahannya itu murid-muridnya diberi tugas tanggung jawab untuk kembali melanjutkan apa tadi? Pekerjaan Tuhan. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di firman Tuhan dikatakan tadi, ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, di sini dia ada orang yang percaya menyembahnya, tetapi masih ada orang yang ragu-ragu hatinya. Nah, ayo, bagaimana dengan anak-anak ibu? Apa masih ragu-ragu untuk menyembah, untuk memuji Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan Yesus juru selamat? Ibu yakin kita tidak ragu-ragu lagi. Jadi ini dia salah satunya penekanannya, bahwa murid-murid itu harus menunjukkan siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka, diberikan kepada mereka kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Anak-anak ibu, kita disuruh apa? Pergi. Berarti kata Tuhan, pergilah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Berarti kita meninggalkan rumah kita. Berarti kita meninggalkan orang tua kita. Sama, ingat gak Abraham? Bagaimana dengan Abraham? Abraham dia disuruh Tuhan meninggalkan kampung halamannya, disuruh Tuhan meninggalkan semua harta bendanya. Nah, anak-anak ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pergi yang dimaksudkan dalam firman Tuhan pada saat ini bukan anak ibu. Aku berarti firman Tuhan mengatakan pergilah, berarti ku tinggalkanlah mamaku, ku tinggalkanlah bapakku nih. Jadi pada dasarnya pergi di sini berarti bergerak, tidak diam di tempat,
Maksudnya di sini anak-anak ibu, kita jangan menjadi orang Kristen yang diam saja, menjadi pengikut Tuhan Yesus yang gak mau tahu. Itu maksudnya. Berarti kalau ada sesuatu yang harus dilakukan dalam hal mengasihi, kita harus bergerak. Biar aja lah, dia aja lah yang ngerjakan. Hal kecil aja lah dulu. Buang sampah nampak atau temannya terjatuh, biar aja lah. Jadi maksudnya pergi di sini, kita ini bergerak, tidak diam, menjadi anak-anak Tuhan yang mau melayani, mau memperhatikan lingkungan kita, mau memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Jangan kita hanya menghebatkan diri kita sendiri. Aku udah pintar doa Bapak kami, sudah tahu hukum Taurat, aku sudah rajin ke gereja. Tapi rupanya yang dimaksud Tuhan di sini, pergilah, berarti kita bergerak untuk melihat orang-orang di sekitar kita, memperhatikan teman-teman kita. Seperti yang kemarin diingatkan, temanku ini belum mau berdoa, bagaimana ya aku melayaninya? Rupanya itu yang dimaksudkan, pergilah. Ya, bukan berarti kamu meninggalkan rumahmu. Nah, katanya lagi menjadikan murid-murid. Menjadikan murid-murid, saya kan gak guru. Gimana ya menjadikan murid-murid yang dikatakan Tuhan Yesus, jadikanlah semuanya murid-muridku. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti pada awalnya hanya bangsa Israel saja yang dianggap anak-anak Tuhan, yang dianggap pengikut Tuhan. Orang-orang Yahudi saja, orang-orang lain enggak. Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit, semua bangsa-bangsa harus mengakui bahwa Tuhanlah yang patut disembah, Tuhanlah yang patut dipuji. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya milik orang Israel. Jadi katanya menjadikan murid, berarti aku harus memaksa orang ini menjadi ikut agamaku, agama Kristen. Nah, anak-anak ibu, bukan berarti begitu. Menjadikan murid berarti kita bagaimana? Kita tahu kan bagaimana sikapnya Tuhan Yesus. Nah, anak-anak ibu pun menjadi murid berarti mau melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Baptislah. Nah, ini juga berarti kalau sudah dibaptis dijadikan Kristen lah orang ini. Ya, bukan begitu berarti maksudnya anak-anak ibu ya. Jadi maksudnya di sini dinyatakan kalau memang dia sudah menjadi mau mengikut Tuhan Yesus, berarti dia mau meniru gurunya. Siapa gurunya? Adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu bagaimana orangnya? Mau memberi pertolongan, mau menghibur yang berduka, yang susah, dan mau senantiasa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Jadi pada dasarnya menjadi murid Yesus itu kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Kita harus meniru guru kita. Dan jangan kita ragu, dan jangan kita khawatir bahwa Tuhan akan menyertai kita. Ya,
Lalu dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anaknya dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus itu terus akan menyertai kita, terus akan menolong kita, terus akan melindungi kita. Bukan hanya sementara, tapi terus. Jadi anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi aku diutus. Maksudnya di sini dengan meneladani Tuhan Yesus tadi, dengan kita memberikan kehidupan kita di dalam pengajaran Tuhan Yesus, dan kita menyadari bahwa kuasa Tuhan Yesus itu memang hebat dan luar biasa. Napas kehidupan kita dari siapa? Dari Tuhan, kan? Dan kita harus menjadi garam dan terang dunia, dan kita jangan menduakan Tuhan, dan kita harus menjadi orang yang setia. Jadi itulah yang dimaksudkan tadi, pergilah. Jadi maksudnya jadilah kita garam dan terang dunia dengan sikap kita tadi setia kepada Tuhan. Kita meninggikan guru kita, memperhatikan bagaimana kehidupan guru kita tadi, penolong, pemurah, baik hati, dan kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Jadi maksudnya tadi, sikap inilah yang harus kita miliki. Selamat menjadi utusan Tuhan, damai menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, Allah yang sungguh baik dan luar biasa. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berakar di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai keluarga lepas keluarga, anak-anak kami di rumah, anak-anak kami yang di dalam masa-masa belajarnya Tuhan di rumah. Tuhan berkati mereka. Para orang tua berikan kesehatan, berikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk lebih sabar lagi untuk membimbing anak-anak yang belajar di rumah. Berkati pekerjaan orang tua, usahanya Tuhan, supaya boleh membawanya di rumah untuk kehidupan keluarganya masing-masing. Berkati para orang-orang yang sakit ya Tuhan, keluarga kami ya Tuhan, orang-orang terkasih di sekeliling kami, jemaat Tuhan, jemaat gereja kami Tuhan, yang menderita sakit pada saat ini Tuhan. Biarlah zaman kuat kuasa Tuhan boleh menjamah tubuh mereka. Berikan mereka kekuatan, semangat Tuhan, bahwa mereka punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka. Mampukan mereka untuk mengatakan hal itu Tuhan. Tuhan mampu memberikan kesehatan. Kami percaya kami akan melalui masa-masa sulit pada saat ini Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menyertai kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan minggu kita tertulis dari Markus 16 ayat 15b. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat persembahan kita doakan bersama-sama. Kita katakan, ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu.
Amin. Sambil kita persembahan, kita angkat lagu pujian kita katakan bersyukur. Saat aku senang Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, marilah kita pulang dengan sejahtera dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai, tetapi anak-anak harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun anak-anak yang berada. Baiklah anak-anak, kita akan kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.